Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,65% ke angka 4.958. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi naik tinggi jika RUU Cipta Kerja disahkan. Semoga analisa telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum memulai analisa saham, kita coba lihat dulu artikel yang ada pada kontan.co.id ini. Dengan judul, saham-saham ini ketiban untung bila Omnibus Law disahkan. Artikelnya dipost pada tanggal 30 September 2020. Jadi sebelum bulan Oktober. Di artikelnya jika kita lihat, ada dijelaskan bahwa saham mana saja yang mendapatkan dampak positif dan negatif apabila RUU ini disahkan. Di sini jika kita baca, yang kurang diuntungkan itu adalah saham yang bergerak dalam otomotif, seperti ASII dan telekomunikasi seperti Telkom. Karena itu, dalam beberapa hari ini Telkom dan ASI juga terlihat mulai turun. Sedangkan katanya saham TBIG dan saham-saham bersyariah itu ada potensi untuk naik. Jadi selain TBIG masih ada saham TUWR yang ada potensi untuk naik apabila RUU ini disahkan. Dan untuk saham BTPN dan saham BRIS juga telah saya analisa pada video beberapa hari sebelumnya. Dan bisa kita lihat, dia juga dijelaskan di artikel ini bahwa saham Demas, saham BES, SSIA ada potensi untuk naik. Karena saham-saham ini bergerak dalam bidang lahan industri. Dan hari ini jika kita untuk teman-teman tahu bahwa saham-saham ini sudah mulai naik lumayan tinggi. Jadi di video ini, saham-saham bergerak dalam bidang lahan industri akan saya coba analisa. Untuk saham pertama saya akan membahas saham BES. Saham BES pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 178. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren dalam 1-2 minggu ini BES masih bergerak sideways. Dengan support terdekat jika kita lihat berada di sekitar harga 165. Sedangkan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 180 dan resisten kuat di harga 200. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya BES saat ini sudah mulai bergerak tren. Dan saat ini juga telah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi support kuatnya saat ini berada di garis EMA 150 yang berada di sekitar harga 148. Coba kita kecilin gambarnya. Bisa kita lihat. Trennya yang sebelumnya bergerak downtrend, sideways saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi secara tren saat ini sudah mulai uptrend untuk jangka menengah. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi bandar melihat ada kesempatan untuk menaikkan harganya karena ada euforia tentang berita itu. Karena apabila memang rencana RUU ini disahkan dan sesuai rencana, maka ini akan sangat berdampak positif pada saham-saham yang bergerak dalam bidang industri. Jadi untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli saham BES maupun yang telah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 dan 150, seperti yang selalu saya jelaskan, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham-saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena walaupun bisa turun menyentuh daerah support di EMA 150, selama masih bertahan, peluang untuk rebound dan melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham BES, karena saat ini sudah dekat dengan resisten harga 180, sebaiknya jangan entry dulu. Apalagi hari ini kenaikannya sudah lumayan tinggi. Teman-teman bisa tunggu dia pullback mendekati support di harga 165 baru teman-teman entry, atau tunggu besok BES terkonfirmasi
naik di atas harga 180 atau enggak. Apabila berhasil naik, teman-teman bisa entry karena target berikutnya adalah di harga 200. Target di harga 200. Dan apabila resisten harga 200 terlewati juga, maka BES akan melanjutkan uptrendnya dan berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 220, 230 di sekitar daerah sini. Jadi seperti saya jelaskan di awal, apabila masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja karena secara tren jangka menengah trennya sudah mulai bagus. Karena sudah terlihat adanya reversal trend dari yang downtrend menuju uptrend saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Demas. Saham Demas pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 228. Bisa kita lihat di grafik, untuk saham Demas ini secara tren saat ini masih bergerak sideways. Karena selama bulan Agustus sampai Oktober ini trennya masih sideways. Dengan resisten kuatnya berada di harga 250. Demas sempat dua kali berusaha turun menembus garis support di EMA 150 dan hari ini masih berhasil rebound kembali. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 212. Garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 8% ini. Bisa kita lihat dari data broker summary, hari ini bandar melakukan akumulasi. Jadi beda dengan saham BES tadi, walaupun sama-sama naik tinggi, di saham Demas ini bandar melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga melakukan akumulasi. Dan akumulasi yang dilakukan lumayan besar. Sekarang kita coba lihat data pergerakan asing untuk saham Demas. Teman-teman bisa lihat satu minggu terakhir ini dari tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober ini asing terlihat terus melakukan akumulasi. Jadi walaupun ada 2 hari asing melakukan distribusi, tapi sekarang jika kita totalkan asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Demas masih ada peluang untuk naik menuju resisten kuatnya di harga 250. Jadi untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli saham Demas, apabila mau take profit, bisa take profit apabila resisten di harga 250 masih gagal ditembus. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila Demas masih melanjutkan kenaikan. Tapi teman-teman harus hati-hati karena hari ini kenaikannya sudah lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking. Jadi apabila mau entry juga jangan langsung entry di harga atas atau HK. Sebaiknya tunggu terkena pullback sementara. Pada saat mulai rebound baru teman-teman entry. Dan jika kita lihat tren jangka menengahnya saat ini juga masih sideways. Jadi sebelumnya downtrend, sideways berhasil naik dan saat ini masih sideways. Apabila harga 250 ini berhasil di break dalam 1 sampai 2 minggu ke depan, maka target berikutnya di sekitar harga 300. Yang juga bisa kita lihat di bulan Januari sampai Maret kemarin gagal ditembus oleh saham Demas. Jadi harga 300 juga merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Demas. Berikutnya saya akan menganalisa saham SSIA. Saham SSIA pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 446. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham ini masih gagal break dari resisten di EMA 150. Jadi setiap kali berusaha naik di atas garis EMA 150 ini selalu turun kembali. Dan hari ini walaupun naik di atas garis EMA 150, masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Karena bisa kita lihat pada posisi ini juga candle berada di atas garis EMA 150, tapi mulai turun kembali. Jadi tetap harus konfirmasi bahwa garis EMA 150 tidak berada dalam candlenya. Tapi untuk secara tren memang saat ini saham SSIA lumayan bagus. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, sideways, saat ini mulai bergerak naik. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka saham ini berpotensi untuk uptrend untuk jangka pendek. Dan berpeluang untuk menutupi gap down yang terbentuk pada Maret kemarin. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini.
Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 5% nih. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga masih melakukan distribusi pada saham SSIA. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal saham ini lumayan bagus karena sudah mulai bergerak naik, tetapi secara bandarmologi, bandar masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat ini, saya melihat kenaikan SSIA untuk jangka pendek masih ada peluang untuk naik. Jadi masih ada peluang untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 500 di sekitar daerah sini. Dan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 430. Dan seperti yang kita lihat, pada saat ada berita seperti ini, hampir semua saham yang bergerak dalam bidang sama rata-rata naik. Tapi tidak semua diakumulasi oleh bandar. Ada yang memang sengaja dinaikkan karena adanya antusiasme dari trader maupun investor. Jadi untuk teman-teman beli saham ini, seperti apabila mau fokus ke teknikal, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, saham ini masih akan bergerak sideways. Tapi apabila ingin take profit, apabila telah berhasil membeli di sekitar harga 430-an, apabila dalam beberapa hari ke depan naik saat mendekati harga 500 atau 480 mulai turun, bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Kija. Saham Kija sebenarnya merupakan saham yang tidak saya sarankan untuk teman-teman beli. Karena secara volume bisa kita lihat saham ini tidak liquid dan sering digoreng oleh bandar. Dan kenaikan tinggi hari ini juga karena mengikuti kenaikan saham-saham dari sektor yang sama. Karena mendapatkan sentimen positif dari berita yang kita baca tadi. Secara teknikal memang saham ini lumayan bagus saat ini. Karena telah berhasil break dari garis EMA 150. Yang sebelumnya juga telah berhasil break dari garis EMA 50. Tapi jika kita lihat volumenya, sebelumnya volumenya sangat kecil, baru 2 minggu terakhir ini volume mulai meningkat. Dan untuk garis MACD memang saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan kenaikan hari ini lumayan tinggi, 12% lebih ke harga 214. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary bisa teman-teman lihat, hari ini bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan asing terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi. Coba kita lihat data pergerakan asing. Terlihat jelas, sebelumnya asing terus melakukan distribusi. Baru hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham Kija, sebaiknya hati-hati dan lebih disiplin. Jangan sampai dijebak oleh bandar. Bisa kita lihat untuk resisten terdekat saat ini berada di harga 230. Jadi Kija juga dalam 1 minggu ini masih ada potensi untuk naik, tetapi hati-hati tiba-tiba langsung dibuat turun oleh bandar. Dan untuk saham-saham selalu saya jelaskan, untuk saham-saham yang naik di atas 7% memang kita lebih tenang apabila telah berhasil membeli pada saat kenaikan di awal. Karena sekarang naik 12%, besok tiba-tiba ARB pun kita masih untung. Karena ARB maksimal hanya 7%. Tapi untuk teman-teman yang belum terlalu sering trading, sebaiknya jangan membeli saham-saham seperti ini. Karena sangat gampang digoreng oleh bandar. Dan volume juga tidak terlalu besar. Bisa-bisa teman-teman berhasil membeli tetapi sulit untuk menjual. Jadi lebih baik fokus pada 3 saham awal yang telah saya analisa tadi. Paling oke saat ini sebenarnya Demas, karena Demas, bandar, dan asing mulai masuk melakukan akumulasi. Tapi untuk teknikal yang saat ini lumayan bagus, saham BEST. Dan saham BEST pada bulan lalu atau 2 bulan lalu telah saya sarankan untuk masuk watchlist untuk saham-saham di bawah harga 500. Jadi untuk teman-teman yang selalu ikutin video saya setiap hari, harusnya tahu bahwa saham BEST telah saya analisa sebelumnya. Pada saat masih di bawah garis EMA 150.
Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di bawah harga di bawah EMA 150, menurut saya saham BES masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.